Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Makonugraha dan kali ini saya akan membahas tentang memori komputer. Dewasa ini, perkembangan teknologi komputer berlangsung dengan sangat cepat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Salah satu komponen utama yang berperan penting dalam kinerja sebuah komputer adalah memori. Memori komputer adalah komponen penting yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data serta instruksi yang diperlukan oleh prosesor untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. Pemahaman yang mendalam mengenai memori komputer sangatlah penting karena memori memiliki dampak langsung terhadap kecepatan, efisiensi, dan kemampuan sebuah sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, memori memegang peran sentral dalam mekanisme data processing. Memori merupakan komponen vital karena mempengaruhi performa dari sebuah unit komputer. Secara umum, memori dibagi menjadi dua tipe, yakni memori utama dan memori sekunder. Memori utama adalah jenis memori yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Ini adalah memori yang paling cepat diakses oleh sistem, sehingga sangat penting untuk kinerja keseluruhan komputer. Salah satu memori utama adalah Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Ini memungkinkan akses cepat ke data yang dibutuhkan aplikasi dan sistem operasi saat ini. RAM bersifat volatile, yang berarti data di RAM akan hilang apabila daya listrik dimatikan. Kemudian ada ROM atau Reading Only Memory. ROM adalah memori permanen yang digunakan untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak penting yang diperlukan untuk menginisialisasi dan menjalankan perangkat keras komputer. Selanjutnya adalah cache. Ini adalah jenis memori kecil dan cepat yang menyimpan salinan data dari lokasi memori utama yang sering diakses. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu akses data dan meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Dan terakhir kita memiliki register. Register adalah tipe memori kecil dan sangat cepat yang berada di dalam CPU. Register berperan dalam penyimpanan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU pada saat itu juga. Kemudian kita beralih ke memori sekunder. Memori sekunder adalah memori yang bersifat non-volatile, di mana data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang ketika sistem mati. Dikenal juga dengan nama memori eksternal yang berfungsi sebagai media storage dari program dan data untuk jangka waktu yang panjang. Salah satu contoh memori sekunder adalah magnetic disk. Magnetic disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknik magnetik untuk menyimpan dan mengambil informasi. Ini adalah salah satu jenis memori sekunder yang paling umum digunakan. Contoh dari magnetic disk adalah hard disk drive dan floppy disk. Kemudian ada optical storage device. Ini adalah jenis memori sekunder yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data pada media optik. Media ini menyimpan data dalam bentuk alur atau grooves dan dataran atau lens pada permukaan disk yang kemudian dibaca oleh laser dalam perangkat optik. Contoh dari optical storage device adalah compact disk dan digital versatile disk. Yang terakhir ada flash memory device. Flash memory device adalah jenis penyimpanan non-volatile yang menggunakan teknologi flash untuk menyimpan data. Ini berarti data yang disimpan dalam flash memory tidak akan hilang ketika daya dimatikan. Flash memory memiliki berbagai bentuk dan aplikasi seperti USB flash drive, SD card, SSD, dan lain-lain. Cukup sekian pembahasan singkat tentang memori komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih telah menonton video ini.